Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, hidayah, serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi melalui udara dalam forum Golden Habit Forum pada pagi hari ini. Selawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, serta Golden Habit Forum yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul, bertemu. Tidak terasa pada pagi hari ini kita sudah dipertemukan oleh Golden Habit Forum yang episode ke-21. Insya Allah pada pagi hari ini topik yang akan dibawakan oleh beliau Ustadz Agus Sukaca masih berkenaan dengan menjaga lisan. Bagaimana caranya menghindari untuk ghibah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, sebelumnya saya akan coba untuk mengingatkan kembali, mohon untuk selama dimulainya acara ini, Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memute-kan speakernya terlebih dahulu agar proses penyampaian materi dari Ustadz Agus Sukaca dapat tersampaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pada acara pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Agus Sukaca untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dapat kembali berjumpa di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-21. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kali ini yang hadir dari Papua hingga Aceh ini ada, alhamdulillah. Bahkan dari luar negeri, dari Malaysia juga sudah ada yang terlihat bergabung. Tapi tadi yang pertama kali masuk Mas Dwi dengan Prof. Partino ini masih menjadi yang pertama kali masuk ini. Partisipan teladan. Dan insya Allah ini Zoom kita ini sudah kita buka mulai pukul 6 waktu tengah atau pukul 5 waktu barat. Ini kita bisa bersilaturahim, ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai. Ya. Dan nanti tepat jam 6.30 waktu tengah atau 5.30 waktu barat kita mulai acara kita ini. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, topik kita kali ini masih menjaga mulut. Dan kita mesti menjaga dari perbincangan atau kata-kata yang di dalamnya ada ghibah. Ternyata Islam itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ghibah ini karena dampaknya itu luar biasa. Dampak ghibah
bagi orang yang diribai maupun bagi periba itu sendiri, itu sebenarnya luar biasa banyaknya. Apakah terlihat di layar? Terlihat, Ustaz? Lihat, Nah, Ustaz. jelas, Ustaz. Jelas, jelas. Sudah, Ustaz. Oke. Baik, ini riba ini di dalam Quran itu juga mendapat perhatian yang luar biasa ini. Ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadz-dzan. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian berghibah satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dilarang berprasangka, dilarang mencari-cari kesalahan, dan dilarang berghibah. Nah, ghibah ini dianalogikan itu memakan bangkai saudaranya. Jadi kalau kita menghibai seseorang, itu oleh Al-Quran, oleh Allah, itu diibaratkan sedang memakan bangkai saudaranya, mayat saudaranya. Masya Allah, ini sebuah analogi yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berghibah itu menyebabkan saudaranya itu seperti bangkai. Karena orang yang diribai itu akan menimbulkan persepsi buruk bagi banyak orang. Sehingga ini ibarat seperti karakter assassination, pembunuhan karakter. Nah, karakternya dibunuh, maka ibarat mayat, ibarat orang yang mati. Nah, mari kita lihat apa itu ghibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apakah ghibah itu? Maka para sahabat menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu yang paling tahu adalah Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah memberikan penjelasan. Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak suka. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Nah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana halnya apabila yang saya bicarakan itu benar adanya? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, in kana fihi ma taqul faqad tahu wa illam yakun
fihi faqad bahat tahu. Apabila benar apa yang kamu katakan, maka kamu telah menghibahnya. Jadi riba itu membicarakan sesuatu yang benar. Tetapi sesuatu yang benar ini tidak disukai oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Jadi kebenaran. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Ini yang luar biasa. Ya. Kalau yang kamu bicarakan itu tidak benar, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Jadi kalau kita bicarakan keburukan orang tetapi tidak nyata, maka kita telah membuat kebohongan. Kita telah berbohong. Nah, berbohong ini bisa menerbangkan iman kita. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu pelit? Maka Rasulullah menjawab, ya ada kalanya orang mukmin itu pelit. Ya. Jadi pelit. Ya. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu penakut? Dijawab, ya ada kalanya. Seorang mukmin itu takut, tapi ketika ditanya wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu bohong? Maka jawabannya la. Tidak. Ya. Tidak mungkin seorang mukmin itu bohong. Artinya apa? Ketika kita berbohong, maka iman kita lepas. Maka harus dimasukkan lagi dengan bersyahadat. Maka Allah menuntunkan kita syahadat satu hari harus berulang-ulang. Sholat wajib aja ya, kita bersyahadat berapa kali? Sebanyak duduk tahiyat. Karena ada kalanya mungkin bohong ya, bohong iman kita terbang, maka harus kita masukkan lagi di dalam sholat-sholat kita ya, dengan bersyahadat itu. Nah ini dahsyat ini, Quran mengatakan berriba itu karakter assassination, pembunuhan karakter, sehingga orang yang diribai itu diibaratkan bangkai. Ya. Jadi berriba itu memakan bangkai, memakan mayat, ya. Saudara kita. Ya. Ini menurut saya ini sesuatu hal yang sangat keras sekali, sehingga kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari riba ini. Nah, apa yang biasa dijadikan objek riba? Ini An-Nawawi dalam Al-Adhkar ya, itu menyatakan yang biasa dijadikan objek riba itu antara lain ya, keadaan tubuhnya, agamanya, dunianya, dirinya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, pakaiannya, gerak-geriknya, raut muka, ya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Jadi banyak sekali objek riba itu. Dan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu juga berpendapat serupa dengan An-Nawawi. Itu yang sering menjadi objek riba. Nah, caranya bagaimana? Nah, cara riba itu bisa dengan lisan kita, bisa dengan tulisan kita, bisa dengan bahasa tubuh kita. Dan ini bisa dilipat gandakan lewat publikasi. Ini, publikasi sekarang ini luar biasa, terutama yang lewat lesan pun bisa dipublikasi. Kita bisa membuat rekaman, ya, podcast, ya. Kemudian kita upload di YouTube, yang akses itu bisa ribuan. Ya. Saya melihat beberapa acara-acara yang terkait dengan riba ini ternyata mendapatkan minat yang luar biasa.
baik di TV, di YouTube yang terkait dengan ghibah ini luar biasa peminatnya, ribuan. Nah, kita tahu yang acara-acara TV yang ratingnya cukup tinggi, kayak infotainment, ya, yang sejenisnya itu ternyata ratingnya cukup tinggi, maka dipelihara oleh TV. Isinya apa? Isinya banyak ghibahnya. Apa yang diberitakan, banyak orang tidak senang dengan apa yang dibicarakan. Nah, sehingga ghibah itu sekarang sudah bisa sangat masif. Nah, dengan ghibah yang masif ini, bagaimana dosanya? Masya Allah. Ya. Tentu berlipat-lipat. Ya. Nah, ini yang sering jadi bahan ghibah. Misalnya keadaan jasmani, menyebut kepalanya botak, mukanya seperti muka monyet, matanya juling, dahinya nonong, ya, kupingnya perung, badannya bungkuk, perutnya buncit, kulitnya belang, kakinya pincang, tangannya pengkor, dan lain sebagainya. Kenyataan yang terjadi, tetapi ketika kita menyebutnya, yang bersangkutan tidak suka. Nyata botak kepalanya, tapi dikatakan oh si botak itu, ya ketika kita sedang berbincang-bincang tanpa kehadirannya kita mengatakan, memanggil oh si botak itu loh teman kita yang mukanya seperti monyet, nah, itu teman kita yang juling, ya. Nah, ini nyata, ya, nyata yang terjadi pada sahabat kita. Tetapi kita mengatakan ini termasuk ghibah ketika dia tidak senang dengan ungkapan-ungkapan itu. Pakaian itu juga bisa menjadi bahan ghibah. Bajunya compang-camping, celananya keduduran, sarungnya kumal, ya, sepatunya pinjaman, kopiahnya apek, ya. Dia kelihatannya perhiasannya banyak, tapi ternyata imitasi semua, Masya Allah. Ya. Jadi kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan bagi yang disebut di dalam perbincangan itu. Jadi keadaan jasmani bisa untuk bahan ghibah, pakaian bisa menjadi bahan ghibah, ya. Nasab itu juga bisa menjadi bahan ghibah. Ya. Oh, dia itu keturunan pemberontak loh. Oh, ibunya dulu penyanyi kelab malam dan lain sebagainya yang terkait dengan nasab, di mana orang tidak nyaman untuk mendengar perbincangan itu. Keluarga bisa juga jadi bahan ghibah. Oh, istrinya jelek, orang orang cakepnya kayak gitu kok istrinya jelek misalnya, atau sebaliknya orang cantiknya kayak gitu kok suaminya jelek. Oh, anaknya idiot, kakaknya perampok, adiknya lintah darat tuh, keluarganya berantakan. Meskipun itu kenyataan semua, orang yang kita sebut dengan kenyataan-kenyataan itu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak senang dengan sebutan-sebutan itu. Bisa juga tentang perangai, Oh, orangnya sombong, pelit, rakus, pemarahan, pengecut, ya, licik. Oh, dia itu suka pembualan. Oh, dia itu nggak semangat, lemah hatinya, dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi bahan-bahan, ya, yang bisa diribahkan. Tentang pekerjaannya juga bisa. Dia itu hanya tukang sapu loh. Dia hanya tukang sol sepatu. Oh, pekerjaannya babu. Oh, dia pemulung. Ya, sebutan-sebutan yang nyata, benar, ya. Tapi orang tidak suka disebut-sebut tentang pekerjaannya itu. Tentang perbuatannya juga bisa menjadi ghibah.
Oh, dia pernah mencuri. Oh, dia dulu senang mabuk. Oh, dia itu kalau bicara suka ngelantur. Oh, dia itu orang yang kebanyakan tidur. Kerjaannya tidur melulu. Ini jadi bahan-bahan yang bisa diribahkan. Tentang ibadah juga bisa. Oh, dia itu kelihatannya penampilannya kayak penampilan ustadz, tetapi sholatnya itu minimalis, hanya sholat wajib saja misalnya. Orang puasa kok suka cabul, ya itu misalnya perbincangan-perbincangan. Nah, ini kenyataan-kenyataan, Bapak Ibu sekalian, yang bisa menjadi bahan riba, ya. Sesuatu yang nyata terjadi pada sahabat kita atau pada saudara kita yang kalau kita ungkapkan itu dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak suka. Itulah riba. Sehingga kita mesti hati-hati di dalam melakukan perbincangan tentang sahabat kita. Kita jaga supaya perbincangan kita itu sesuatu yang disenangi oleh sahabat-sahabat kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk melakukan riba. Hadis dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang imannya masih sebatas lesannya dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menghibah orang-orang Muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat mereka atau aib mereka. Karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, dia akan memperlihatkan aibnya di rumahnya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, dilarang menghibah orang-orang Muslim. Jadi saudara-saudara Muslim kita, janganlah kita perbincangkan keburukannya. Keburukan itu adalah aib. Siapa sih kita yang tidak punya keburukan? Pasti kita semua punya keburukan. Kita ini terlihat begitu baik, begitu luar biasa, itu kan karena orang tidak tahu keburukan-keburukan kita. Kalau orang tahu keburukan-keburukan kita, itu biasanya simpatinya kemudian akan menurun. Oleh karena itu, keburukan mesti kita simpan. Untuk bisa menyimpan keburukan kita menjaga dari berbicara tentang keburukan orang lain. Nah, ini ancaman Allah ini ya, orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, itu akan Allah bongkar kesalahannya. Sehingga aibnya itu kemudian menjadi terbuka. Bahkan sampai aib keluarga itu juga akan terbuka. Ini bagi orang-orang yang suka membuka aib saudaranya, membuka kekurangan-kekurangan saudaranya, sehingga ini saudaranya tadi kemudian dipersepsikan buruk oleh orang lain. Di dalam hadis yang lain, dari Ubadah bin As-Samit, dia berkata, Rasulullah SAW membaiat kami seperti membaiat
kaum wanita untuk semua orang. Satu, Allah nusrika billahi syai'an. Kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Wala nasriqa, tidak mencuri. Wala nazni, dan tidak berzina. Wala naqtula auladana, tidak membunuh anak. Nah, ini yang penting. Wala naghtab, tidak berghibah satu sama lain. Ini termasuk baiat yang harus disampaikan kepada Nabi untuk tidak berghibah. Ini larangannya sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa riba ini menjadi komoditas yang banyak penggemarnya? Di TV, di YouTube, di radio, ini perbincangan riba ini banyak pendengarnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita perlu prihatin ini. Jangan sampai kita termasuk di antara yang terlibat langsung di dalam perribaan ini atau menjadi pendukung perribaan ini. Karena akibat ribanya itu luar biasa. Bagi yang diribai, ini menjadi karakter assassination. Orang kemudian mempunyai kesan buruk tentang orang yang diribai tadi. Sehingga orang yang bergibah diibaratkan sebagai pemakan bangkai saudaranya. Ya, akibat perbuatannya itu, saudaranya menjadi mayat dalam tanda kutip. Pencitraan buruk ya, membuat hati tidak enak. Semangat menjadi lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ia diibaratkan seperti mayat. Ini akibat riba. Nah, di samping itu, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kajian kita sebelumnya, saya menyampaikan bahwa perasaan tidak nyaman di riba itu menimbulkan rasa khawatir, ya, yang itu akan memicu otak kita memproduksi hormon noradrenalin, hormon adrenalin, yang itu efeknya tidak baik bagi tubuh. Orang merasa tertekan, orang merasa stres dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk bahagia. Jadi orang yang menjadi objek riba itu kebahagiaannya akan menurun. Ini bagi objek riba. Nah, bagi orang yang berhibah, ini sesungguhnya ketika kita membahas keburukan orang lain, memperbincangkan keburukan orang lain, ini panggilan orang lain untuk juga memperbincangkan keburukannya. Sudah menjadi naluri manusia melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Jadi ketika kita misalnya memperbincangkan keburukan orang, orang itu kemudian tahu kita memperbincangkan, nah, pasti dia itu akan tidak nyaman dengan kita dan nalurinya adalah membalas. Oh, dia sok, ya, sok suci, sok ini, padahal dia sendiri diungkaplah kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini maka hati-hati ketika kita bicara buruk tentang orang, maka sebenarnya kita sedang mengundang orang tersebut untuk memperbincangkan keburukan kita. Nah, bagi orang puasa,
ini akan apa? Akan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selama ia belum melubanginya. Nah, Abu Muhammad berkata, ya, yaitu dengan menggunjing atau berghibah orang lain. Jadi bagi yang mengamalkan puasa, berghibah itu melubangi perisai yang kita wujudkan dengan puasa. Jadi nilai puasa kita menjadi terjun bebas. Efek lain adalah mendatangkan siksa kubur. Sebagaimana hadis dari Abu Bakrah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing, dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah. Jadi ghibah ini menimbulkan apa? Menimbulkan siksa kubur. Akibat lain mendatangkan siksa neraka. Bagaimana hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit, dalam hal ini ada dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya ghibah. Dan merusak kehormatan mereka. Nah, di akhirat itu apa? Jari-jari tangannya itu penuh kuku panjang, ya, dan itu terbuat dari tembaga, digunakan untuk nggaruk muka dan apa dadanya, masya Allah. Ya. Ini sebuah ibarat yang keras sebenarnya, ya, dari akibat riba ini, sehingga bagaimana kita bisa menghindari riba ini harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ya, mari kita tinggalkan riba. Hindari cara menghindari riba, meninggalkan riba. Yang pertama kita mesti berani menghindari peribah dan menjauhkan dari lingkungan pergaulan kita. Nah, ketika kita berteman, kok dia sukanya ngerasani, sukanya berriba, ya, maka kita mesti mengingatkan, mesti kalau diingatkan tidak mau, masih riba juga, ya sudah. Kita hindari mereka, tidak kita jadikan menjadi inner circle kita, tidak menjadi khalil kita, tidak menjadi orang-orang dekat kita. Jadi kita menghindari lingkungan dekat kita dari orang-orang yang ghibah ini. Rasulullah, ya, pesannya kan luar biasa ya. Seseorang itu bergantung dari agama temannya. Pesannya, fal yangdur ila mayu khaliluhu. Hendaklah perhatikan betul dengan siapa mereka bergaul, ya, berteman, ya, mempunyai teman-teman dekat. Berani enggak kita menghindari peribah dari lingkungan pergaulan kita? Jadi indikator mencari khalil, mencari teman dekat, ya, itu salah satunya terjaga dari ghibah. Nah, kalau sekedar untuk komunikasi, hubungan antar manusia, ketemu, nggak masalah, tapi tidak menjadi khalil, tidak menjadi teman dekat. Yang kedua, konten ghibah di media apapun, kita blokir atau tinggalkan. TV misalnya ada infotainment, bicara tentang ghibah orang, udahlah, ya, nggak usah ditonton, ganti channel.
channel-channel yang positif. Atau kalau nggak ada yang positif, matikan. TV ini punya andil kerusakan yang luar biasa, ya, dengan konten-konten yang banyak menyajikan sesuatu yang negatif ini. Ujaran kebencian, keburukan, dan lain sebagainya. Berani enggak kita memblokir? Grup-grup WA misalnya, kok yang disampaikan selalu riba, udah exit, nggak usah ikut, ya, tinggalkan. Orang ngasih WA mungkin japri isinya riba, ya, ingatkan. Nggak mau ingatkan, ya sudah diblokir. Jadi ini kita supaya terhindar dari riba. Jadi kalau kita menemui orang yang berriba, ya, kita minta berhenti atau tinggalkan. Nah, hadis dari Asma binti Yazid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menahan diri dari memakan daging saudaranya, maksudnya riba, maka menjadi kewajiban Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berhasil menahan dirinya dari riba lewat lisan, lewat tangan, lewat bahasa tubuh, ya, akan dibebaskan dari api neraka. Ini apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang meninggalkan riba. Hadis dari Abu Darda dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menahan riba terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka, ya, pada hari kiamat nanti. Apresiasi, ya, yang luar biasa tentang riba ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini riba ini menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman. Sehingga kalau kita berada pada lingkungan yang suka riba, itu biasanya semangat kita itu akan turun. Nah, orang kalau semangat kita turun, kita tidak bisa optimal melakukan sesuatu. Sehingga prestasi kita itu akan rendah. Nah, sebaliknya kalau kita berada dalam lingkungan yang bebas riba, apalagi saling mensupport, maka insya Allah suasananya akan lebih kondusif, kita punya semangat yang tinggi, ya, melakukan sesuatu itu akan menjadi lebih powerful. Nah, kita di organisasi misalnya coba lihat organisasi yang suka bicara keburukan. Biasanya organisasi itu tidak punya prestasi. Tapi ketika kita fokus pada kebaikan, maka itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan lagi, ya, dan itu akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan muncul dari organisasi itu. Maka kita di Muhammadiyah ini, mari, ya, kita sebarluaskan kebaikan, kita bicara yang baik-baik, ya, sehingga akan membuat suasana yang penuh semangat. Suasana yang penuh semangat ini insya Allah akan membawa pada prestasi yang jauh lebih besar. Jangan menjadi orang yang pandai melihat kekurangan, tapi marilah kita mengembangkan kemampuan kita, pandai melihat kebaikan orang, sehingga kita bisa ikut mensupport kebaikan itu. Dengan mensupport kebaikan itu, insya Allah akan lebih banyak kebaikan-kebaikan, ya, yang akan kita peroleh.
Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Hewan, ya, dan semua partisipan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Datanallahi yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran Ustaz Agus yang telah memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi kita semua diingatkan kembali bagaimana untuk bisa menjaga lisan kita yang pada hal ini terutama dari ghibah. Karena tadi seperti yang disampaikan, ghibah ternyata luar biasa sekali dampaknya, tapi justru kadang-kadang kita tidak terasa melakukannya, seolah-olah merasa nikmat melakukannya, padahal ganjarannya ataupun dampak yang nanti akan terjadi dari ghibah itu adalah sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan untuk sesi respon ataupun tanya jawab. Ini sebenarnya di chat sudah ada yang bertanya, tapi kita persilakan terlebih dahulu jika ingin ada yang menyampaikan langsung. Ini dari yang ada sudah raise hand, Saparwadi, SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Monggo persilakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Agus Sukaca yang saya hormati, luar biasa. Rupanya saya dari tadi agak berpikir panjang. Rupanya menjadi pribadi muslim yang sebenarnya itu memang butuh perjuangan dan butuh pengorbanan gitu Ustaz. Nah, sehingga kemudian muncul beberapa yang memang pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Ada beberapa hal yang saya kira perlu untuk sedikit dijelaskan. Yang pertama, tentu ghibah itu nampaknya nanti akan muncul ketika melihat penjelasan-penjelasan yang tadi, itu karena adanya ketidakpuasan pelayanan yang diterima. Misalkan kalau di lingkungan sekolah berarti ketidakpuasan pihak-pihak tertentu dengan pelayanan sekolah. Di rumah sakit pun juga demikian, adanya ketidakpuasan pelayanan dari rumah sakit terhadap pasiennya, sehingga akan memuncul perasaan tidak puas itu. Maka mulailah kemudian ghibah-ghibah itu. Yang kedua, tentu bagaimana kemudian halnya kalau kemudian pimpin yang tidak terima dengan hasil kinerja anak buah, sehingga kemudian kadang itu menjadi bahan meskipun itu nanti akhirnya akan menjadi evaluasi, tapi berpotensi untuk menimbulkan ghibah itu. Nah, bagaimana meminimalisir itu? Nah, yang ketiga tentu ketika melihat yang terakhir ini mungkin agak sedikit itu. Ketika melihat kebijakan-kebijakan di pemerintah, maka sudah barang tentu itu akan menimbulkan ketidakpuasan barangkali terhadap beberapa orang yang terima dengan kebijakan itu, sehingga akan muncul ghibah dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, saya kira kan Ustaz, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saparwadi. Kita tampung dulu, Ustaz. Ya, itu ada Dr. Edi itu. Monggo Pak Dr. Edi, langsung saja. Izin, matur nuwun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus yang dirahmati Allah. Nyuwun pirsa terkait dengan ghibah, tapi karena barangkali jabatan, saya harus menilai misalnya terhadap kinerja anak buah. Padahal penilaian saya ini berpengaruh terhadap karir yang bersangkutan. Atau saya duduk di dalam sebuah tim untuk melakukan fit and proper test untuk sebuah jabatan tertentu yang kebetulan diikuti oleh banyak orang. Dan saya harus melaporkan, menganalisa satu persatu bagaimana kelemahan orang ini,
sehingga mana yang saya ajukan, mana yang tidak saya rekomendasikan. Nah, apakah melakukan sesuatu terkait dengan pekerjaan atau tugas ini juga bagian dari hibah, Ustaz? Mohon bertanya, Ustaz. Matur nuwun. Iya. Terima kasih Pak Edi Sumarwanto. Selanjutnya Pak Suratman, ini satu lagi, monggo silakan Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung tempat saya tinggal itu ada beberapa kasus ya yang sering kita jumpai. Ini setelah orangnya meninggal itu, Ustaz. Jadi banyak perdebatan-perdebatan yang barangkali memang kejadiannya sering dilakukan setiap hari itu. Ini apakah tadi sih yang saya lihat ketika di hadis itu memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Nah, ini apakah memang saya sebagai pengurus DKM ini ada beberapa masalah dengan keluarga almarhum itu setiap hari membicarakan hal-hal yang saya pikir tidak perlu dibicarakan itu. Bagaimana menyikapi seperti ini, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah banyak pertanyaan termasuk dari yang kita ada dari chat dari Bu Masria Dahlan, Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan pertama ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Saparwadi ketika bagaimana kalau kita lihat acara TV ILC misalnya, apakah termasuk ghibah? Karena memang di situ banyak sekali membicarakan entah itu kritik kepada pemerintahan misalnya, ataupun kepada persen-persen pejabat publik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari Bu Masria Dahlan, bagaimana kalau kita memberitakan yang bagus-bagus, tapi kadang-kadang yang bersangkutan tidak berkenan, apakah termasuk ghibah atau seperti apa? Mungkin itu, Ustaz, pertanyaan dan respon tadi dari jamaah di Golden Habit Forum. Monggo langsung direspon, Ustaz. Baik, ya. Yang pertama terkait dengan penilaian terhadap anak buah atau untuk kepentingan fit and proper test, ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Edi maupun Mas Saparwadi tadi. Ya. Nah, terkait dengan ini, untuk penilaian, kondite, segala macam, itu kan sifatnya tertutup, bukan untuk konsumsi publik. Jadi ketika itu penilaian untuk jenjang karir, kondite, segala macam, karena ini diperlukan di dalam proses karir selanjutnya, itu bukan riba. Dia menjadi riba kalau hasil penilaiannya itu diperbincangkan di ranah publik. Misalnya kita bincang-bincang, oh itu loh karyawan kita yang itu ternyata begini-begini, dan itu menjadi perbincangan area publik. Ini sudah riba, ya, sesuatu kenyataan yang dia tidak suka. Jadi nggak boleh ya, ketika sebagai misalnya kita ngomongkan ke papa, mama itu nggak boleh. Jadi seorang melakukan penilaian, atasan kewajiban untuk melakukan penilaian bawahan. Nah, ketika menemukan sesuatu yang negatif, itu komunikasikan ini untuk jenjang karir. Kalau ini misalnya tidak diperbaiki, selanjutnya karirnya akan bermasalah. Ini dikomunikasikan kepada yang bersangkutan. Dan itu kan menjadi file yang rahasia sifatnya, kondite itu, ya, bukan dipublish kepada publik. Sehingga ini menjadi yang tahu adalah atasan penilai dengan yang bersangkutan dikomunikasikan. Nah, ketika masih dalam area itu, maka ini bukan riba. Ya. Jadi riba ketika kemudian hasil negatifnya itu dipublikasikan sehingga teman-temannya kemudian menjadi punya pandangan buruk tentang dia. Oh, ternyata ini baik Pak Saparwadi maupun Dr. Edi, ya.
Kemudian bagaimana kalau kita memperbincangkan tentang keburukan pelayanan sebuah institusi, apakah sekolah, apakah rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, adab Islami kalau kita ya, menemukan kekurangan-kekurangan itu tidak puas, maka komunikasinya itu kepada pemberi pelayanan. Jadi kalau kita merasa tidak puas dengan pelayanan sebuah rumah sakit, maka kita menyampaikan kepada rumah sakit. Nah, ini mekanisme yang benar. Menurut saya ini bukan ghibah, karena kita menemukan kekurangan dan kita mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan. Ya, tetapi itu menjadi ghibah kalau kemudian ke yang bersangkutan kita tidak sampaikan, tapi kita sampaikan ke publik. Ya, dalam rangka memberikan image yang buruk ya tentang yang kita terima tadi. Apalagi menyangkut sahabat-sahabat kita. Kita melakukan sebuah penilaian, ya, kemudian penilaian kita disampaikan kepada publik sehingga yang bersangkutan itu menjadi tidak nyaman. Tapi ketika masih dalam batas-batas tertentu, bukan untuk kepentingan publik, ya, saya kira ini menurut saya bukan termasuk ghibah. Kemudian Pak Suratman tentang bagaimana kita memperbincangkan keburukan orang yang sudah meninggal. Mohon maaf Pak Ustadz, kebetulan itu ketua DKM yang meninggal Pak Ustadz. Ya. Siapapun yang meninggal, kita harus menutup keburukannya. Ya, siapapun yang meninggal, apakah saudara kita, apakah atasan kita, apakah anak buah kita, begitu meninggal tidak boleh memperbincangkan keburukan-keburukannya kepada publik. Kalau kita mengetahui ada keburukan, misalnya terkait utang piutang, ya mungkin itu dianggap sebagai ini, maka tugasnya adalah menyampaikan kepada warisnya supaya bisa diselesaikan. Ya, jadi kepada yang bersangkutan, bukan kemudian dia punya utang saya loh belum terbayar sampai mati gitu. Nah, ini kita sampaikan ke publik ini tidak boleh, tapi mesti sesuai salurannya. Kita sampaikan ahli warisnya dulu utang kepada kami sekian, gimana ya. Kalau warisnya ada kemampuan membayar, ya dibayar. Kalau misalnya tidak, udah saya ikhlaskan misalnya. Ini saya kira ada saluran-saluran bagaimana kita melakukan komunikasi, ya, sehingga suasananya itu suasana yang nyaman. Saya kira itu Mas Hewan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Kita masih ada beberapa waktu lagi ini. Silakan monggo Bapak Ibu sekalian itu ada Ustadz Sairi dari Kalimantan Tengah itu. Oke, monggo Ustadz Sairi. Ada yang mohon responnya mungkin. Ya, ada Dokter Joko ini. Monggo Dokter Joko kami persilakan untuk memberikan respon atas diskusi materi kita pada pagi hari ini. Baik, Gus sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Mas Agus Sukaja yang senantiasa dirahmati Allah, Bapak sekalian, para penggiat ya Mas, para penggiat kemudian para yang selalu melaksanakan apa yang insya Allah setiap Sabtu pagi ini kita diskusikan. Moga-moga senantiasa dirahmati Allah, semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga insya Allah tenaga, pikiran, dan doa kita bisa untuk orang yang memerlukan bantuan dari kita. Mas Agus, barangkali saya tidak banyak tidak banyak memberikan komentar. Tapi yang pasti Mas Agus tadi sudah sampaikan bahwa apa yang kita punya yang sekarang ini menjadi pegangan kita dalam tanda kutip ya Mas Agus, gadget itu memang luar biasa, luar biasa. Saya itu pernah hanya cerita Pak Mas Agus, saya itu pernah off WA itu hampir 1 tahun lebih Mas Agus waktu itu. Tapi ternyata juga
satu sisi juga ada kerepotan juga gitu. Jadi Bapak sekalian, apa yang disampaikan Mas Agus ini betul adanya. Bahkan saya juga masih sering bergibah itu, maka moga-moga Allah ampuni dosa-dosa saya. Sehingga mari kita laksanakan, kemudian kita amalkan apa yang menjadi bahan diskusi, apa yang menjadi materi yang disampaikan Ustadz Agus tadi. Moga-moga kita bisa diselamatkan Allah dari ancaman neraka tadi ya, Ustadz Agus. Sekali lagi memang hati-hati dengan gaji. Ya. Bukankah kalau kita terima sesuatu, kemudian tidak kita jelas sumbernya, kemudian kita share, itu kadang-kadang saya juga kecolongan begitu. Wah, ternyata nggak benar ini. Ya, jadi memang di era sekarang yang penuh dengan teknologi ini ternyata juga ada dampak. Tapi sebaliknya juga banyak dampak positifnya kalau kita banyak ilmu-ilmu agama yang barangkali tidak pernah kita baca, ternyata di gadget itu juga banyak. Sehingga Bapak sekalian, itu saja yang bisa sampaikan Mas Agus. Mohon maaf tidak banyak komentar ya, tapi terima kasih yang pasti. Terima kasih Mas Agus. Jazakallahu khairan yang sudah mengingatkan kita semua. Moga-moga forum ini menjadi pengingat kita semua untuk selalu dan selalu saling mengingatkan di antara kita. Insyaallah kita akan bertemu di surganya Allah, karena itu saya kira janji Allah ya, Mas Ustadz Agus. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko. Mas Iwanul Muslimin, mohon maaf satu lagi. Ini ada lihat ya. Pak Ustadz, ini menjambung masalah tadi yang meninggal itu ada memiliki hutang. Apakah kita sebagai adiknya atau abangnya bisa untuk melunasi hutang almarhum, Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Ya. Baik, karena kita waktunya sini sudah hampir habis. Tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Suratman. Nanti monggo langsung ditanggapi. Sekalian mungkin Ustadz ini ada pertanyaan satu lagi juga dari Bu Mursidah di Kubar. Bagaimana sikap kita apabila kita yang berada di posisi yang digibah, Ustaz? Seperti itu, ini mungkin menjadi menarik untuk ditanggapi, sekaligus untuk langsung nanti closing statement Ustaz dari acara sesi kita pada pagi hari ini. Monggo Ustaz. Ya. Terima kasih yang pertama Pak Suratman ya, untuk siapa yang bertugas menyelesaikan hutang-hutang bagi yang meninggal, ya ahli waris. Ya, ahli waris itu bisa bisa bermusyawarah, misalnya kakaknya menghandle, kemudian adiknya menghandle, dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi kesepakatan ahli waris. Saya kira tidak masalah, itu bisa diselesaikan. Kemudian yang dari Kutai Barat siapa ya tadi ya? Bu Mursidah ya, Bu Mursidah. Baik, yang diribai, nah disinilah orang yang diribai mesti bersabar, nggak usah marah, ya. Karena itu akan menguatkan kita. Jadi diribai, difitnah, dikatakan yang tidak baik, bagi objek riba. Kalau misalnya kita yang diribai, sudah sabar saja, dan kita maafkan yang meribai. Salah satu ciri orang mukmin adalah wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan orang lain. Kalau diribai ya sudah senyum aja, nggak usah kemudian balas riba, sebab kalau kita membalas riba, nah itu justru kita sudah terlibat di dalam proses perribaan ini. Tapi seorang yang luar biasa diribai sabar, nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni orang yang berriba ini. Ya. Dan kenyataannya orang yang sabar ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak menimbulkan citra buruk bagi orang-orang yang sabar. Akhirnya orang kan melihat track record. Oh, dia diriba begini, oh dia masih tetap sabar, yang berribah tidak dibenci, yang diribah justru dimintakan maaf. Ini
saya kira menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini menjadi apa? Menjadi media kita untuk berlatih. Kita tidak boleh senang mengkritik, tapi kita harus sabar terhadap kritik. Jadi sebagai pengkritik kita itu supaya dihindari suka mengkritik, ya. Tapi kalau mendapat kritik kita harus sabar, kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Ini ajaran yang luar biasa, ya. Jadi mengembangkan kemampuan untuk apa? Untuk introspeksi. Diribai kita melihat apakah benar, oh ya benar begitu, berarti saya mesti lebih meningkatkan kualitas dirinya. Nah, inilah luar biasanya ajaran Islam, ya. Kita sabar terhadap riba orang, terhadap kata-kata yang kurang baik dari orang lain, dari perlakuan orang lain, sehingga status jiwa kita itu semakin meningkat. Saya kira demikian, Bu Mursida, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan acara kita tetap berlanjut untuk selanjutnya. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus Sukaca yang telah memberikan tanggapan, pemaparan yang luar biasa pada pagi hari ini dan mengingatkan kita semua bahwa ghibah itu merupakan sesuatu yang bahaya yang harus kita hindari, yang biasanya itu berasal dari perasaan senang melihat orang susah dan juga susah melihat orang senang, biasanya seperti itu untuk ghibah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pengajian atau forum kita pada pagi hari ini telah berakhir. Mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.